Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 45. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 45 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Ini dibuktikan dengan berbagai penemuan prasasti. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antara perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Pergantian nama dari bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia mengikut dari usulan Muhammad Tabrani pada Kongres Pemuda I yang beranggapan bahwa jika tumpah darah dan bangsa tersebut dinamakan Indonesia, bahasanya pun harus disebut bahasa Indonesia. Kata bahasa Indonesia sendiri telah muncul dalam tulisan-tulisan Tabrani sebelum Sumpah Pemuda diselenggarakan. Kata bahasa Tabrani pertama kali muncul dalam harian Hindia Baru pada 10 Januari 26 pada 11 Februari 26 di koran yang sama. Tulisan Tabrani muncul dengan judul Bahasa Indonesia yang membahas tentang pentingnya nama bahasa Indonesia dalam konteks perjuangan bangsa. Tabrani menutup tulisan tersebut dengan kalimat sebagai berikut. Bangsa dan pembaca kita sekalian, bangsa Indonesia belum ada. Terbitkanlah bangsa Indonesia itu. Bahasa Indonesia belum ada. Terbitkanlah bahasa Indonesia itu. Karena menurut keyakinan kita, kemerdekaan bangsa dan tanah air kita Indonesia ini terutama akan tercapai dengan jalan persatuan anak Indonesia yang antara lain terikat oleh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang merupakan bahasa Melayu yang telah berada di Indonesia sejak tahun 680 membuat Indonesia menjadi lebih kokoh. Dengan berkembangnya zaman dan proses akulturasi, bahasa Indonesia tetap menjaga keutuhannya. Diawali dengan bahasa pemersatu yang menyatukan setiap suku, kemudian menjadi bahasa negara yang berpuluh tahun berlangsung dan kini di era modern, bahasa Indonesia mulai dikenal di belahan bumi lain, dengan identitas yang berbeda. Warga asing mulai mengucapkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menyatukan, menjadi identitas, dan menjadi kebanggaan Indonesia. Bahasa Indonesia diharapkan terus merekatkan setiap suku bangsa. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Di tengah banyaknya bahasa daerah yang digunakan di setiap daerah masing-masing, bahasa Indonesia selalu konsisten dan tegak berdiri sebagai bahasa utama yang digunakan oleh semua masyarakat. Hal ini menjadikan fungsi dari bahasa nasional menjadi kuat untuk selalu digunakan. Mengutip dari buku Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah dasar umum, Ferawati Fajrin, Aditya Pratama 2021 terdapat 4 fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, 2. Bahasa Indonesia sebagai kebangsaan bangsa, 3. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, 4. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar daerah dan budaya. Bahasa Indonesia saat ini sedang berkembang. Perkembangan ini ditandai dengan banyaknya kosakata baru. Perkembangan ini dipengaruhi oleh berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Berkembangnya bahasa Indonesia terus meningkat pesat, bahkan melebihi bahasa induknya yakni bahasa Melayu. Bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Peran bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai kelompok etnis ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia, menumbuhkan dan memelihara rasa kesetiakawanan dan kenasionalan dan membangun peradaban baru tentang Indonesia.
Terima kasih.